Perkenalkan, nama saya Elo, NIM 244005744. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas juga mengungkap banyak dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kerugian ekonomi. Pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997 sampai 1998, misalnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai adalah sebesar 9,3 miliar US dollar sampai dengan 20,1 miliar US dollar. Dengan perkiraan sebanyak 35 juta orang terkena dampak dan melibatkan 176 perusahaan, yang 113 diantaranya adalah perusahaan perkebunan 7 tahun. Tahun 2015 merupakan tahun terburuk bagi bencana kebakaran lahan. Diperkirakan kerugian negara mencapai 221 triliun dan tidak kurang dari 2,621 juta hektar lahan dan hutan terbakar. Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis, yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan, serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Dampak global dari kebakaran hutan adalah lahan yang langsung dirasakan adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 dan tahun 2002 sampai 2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta mengancam terganggunya hubungan transportasi udara antar negara. Kasus ini bermula dari PT MAL atau PT Mekar Alam Lestari, yaitu PT MAL, telah dengan sengaja melakukan pembakaran hutan yang dimana konsep tersebut tidak sesuai dengan AMDAL dan berdampak buruk kepada lingkungan. Dijelaskan dalam kronologi bahwa setiap terjadi kebakaran di lokasi atau lahan dalam kurun waktu 2008 sampai 2009, tidak ada upaya maksimal dari PT Mekar Alam Lestari atau PT MAL untuk melakukan pemadaman api. Selain itu, tidak ada usaha dari PT Mekar Alam Sari, yaitu PT MAL, untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa 2 yang merupakan direktur utama dan juga manajer lapangan, bahwa setiap kali terjadi kebakaran lahan, PT Mekarsari Alam Lestari, yaitu PT MAL, sebelumnya telah menyiapkan bibit kelapa sawit untuk ditanam di area atau lokasi yang terbakar tersebut. Abu bekas pembakaran yang terkena air dan meresap ke dalam tanah secara langsung akan meningkatkan pH tanah menjadi 6,45 yang sangat sesuai untuk ditanami kelapa sawit, sehingga perbakaran hutan tersebut dilakukan secara sengaja. Selain memang mencemari lingkungan, hal tersebut juga sebagai upaya perluasan lahan dengan paksa, karena beberapa daerah dirusak dengan adanya pembakaran hutan dan secara tidak langsung diklaim sebagai kepemilikan PT MAL Indonesia. Tentunya para terdakwa menyadari dan mengetahui betul bahwa rumpukan kayu yang berada di atas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk terjadi kebakaran. Namun oleh para terdakwa, tumpukan kayu tetap dibiarkan berada di lokasi sehingga terjadi kebakaran di jalur blok penanaman yang akan ditanami kelapa sawit, padahal seharusnya tumpukan kayu kering tersebut dibersihkan atau dibuang karena rawan terbakar dan dapat menjadi tempat persembunyian hama, babi, tikus, dan kumbang yang dapat mengganggu tanaman kelapa sawit. Hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 17 Ayat 1. Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan tertentu, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Pasal 26. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat 82 titik api pada lahan area milik PT MAL yang terpantau data satelit kebakaran yang terjadi pada lahan sawit di PT MAL. Terindikasi didesain secara sengaja manusia karena terlihat bahwa api tidak bergerak bebas mengikuti arah angin, melainkan didesain secara artifisial agar tidak memangsa jalan.
Dalam kasus tersebut, hakim menyatakan PT MAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yakni membuka lahan dengan cara bakar yang dilakukan secara berlanjut menjatuhkan pidana kepada PT MAL dengan pidana denda sebesar 3 miliar rupiah. Permasalahan yang timbul dari persidangan PT MAL yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim yang memutuskan PT MAL bersalah dalam tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H UU PLH berdasarkan teori strict liability. Setelah dimintai keterangan lebih lanjut bahwasanya tujuan dari adanya pembakaran lahan tersebut adalah karena menghemat biaya dan waktu untuk membersihkan lingkungan tersebut dengan cermat. Dampak dari tindakan tersebut sesuai keterangan ahli diantaranya adalah menyebabkan terjadinya kerusakan lapisan permukaan gambut setebal 1 cm. Lapisan yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi pada kondisi awal. Kalaupun kembali lagi, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan syarat kondisi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena fungsinya sebagai penyimpanan air tidak berjalan lagi dan itu akan menimbulkan ancaman banjir dan kekeringan. Dengan rusaknya lapisan ini akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi pemasukan negara, di mana biaya kerugian ekologis dan ekonomis yang diakibatkan oleh pembakaran lahan di areal kebun PT MAL adalah sebesar 87.705.875.000 rupiah. Akibat pembakaran lahan tersebut telah menghasilkan gas-gas yang dapat mengganggu lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana pada pasal 41 ayat 1, pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hidup pasal junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Barang bukti atas tindakan tersebut diantaranya adalah ranting kayu terbakar serta lahan gambut dan abu yang ditemukan di beberapa blok dan meluas di beberapa titik sehingga atas tindakan tersebut dan barang bukti yang telah ditemukan didukung dengan keterangan ahli bahwasannya PT MAL dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tidak memiliki izin usaha. Analisa dampak lingkungan rencana kerja tahunan dan hanya berdasarkan kepada keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 879/KPTS /11 tahun 1999 tanggal 14 Oktober tahun 1999 tentang pelepasan kawasan hutan seluas 1.396,69 hektar yang terletak di kelompok hutan Es Panduk Es Buluh Kabupaten tingkat 2 Provinsi Daerah TK1 Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Usaha Hak Guna Usaha nomor 0008 tanggal 17 Oktober Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu contoh undang-undang yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan UU PLPH terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 32 yang berbunyi setiap orang dan perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam UU PPLH pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur dalam pasal 116 ayat 1 dan 2. Menurut Alfi Syahrin, yang dimana pelaku tindak pidana UU PPLH adalah seorang atau perorangan atau badan usaha yang baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum, yang dimaksud oleh orang perorang adalah individu, sehingga berdasarkan amar putusan hakim dalam hal ini yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi tentang pembakaran hutan ini adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2, yaitu Direktur Utama dan Manajer PT MLA terdakwa 1 Suheristerta SE dan terdakwa 2 Fahrudin Lubis bersalah melakukan tindak pidana karena lainnya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Suheristerta SE dan terdakwa 2 Fahrudin Lubis masing-masing selama 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan. Analisis dampak kebakaran hutan masih dalam tahap pengembangan awal. Pengetahuan tentang ekosistem yang rumit belum berkembang dengan baik dan informasi berupa ambang kritis
perubahan ekologis berkaitan dengan kebakaran sangat terbatas, sehingga dampak kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati secara real sulit diperhitungkan secara tepat. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan menimbulkan banyak dampak yang cukup besar bagi lingkungan hidup, terutama bagi keragaman hayati. Bahkan dampak tersebut dapat sampai ke generasi lingkungan hidup selanjutnya. Dalam pandangan penulis hingga tingkat kasasi, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah diputus bersalah atas tindakan kerusakan hutan tersebut dan merupakan suatu tindakan yang telah benar dan harus dimaksimalkan, sehingga menurut pandangan penulis, hakim telah memutuskan hukuman yang tepat di atas tindakan dan pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Direktur PT MLA.